Sambalnya ini wangi banget, gurih, lalu udangnya crunchy tapi nggak alot. Kalian kalau mau ganti pakai ayam juga bisa banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sambal udang kecombrang yang pastinya wangi, dimakan sama nasi cocok banget. Dan sebentar lagi ini kan akan 17 Agustusan nih. Kalau misalnya mau bikin tumpeng, nasi kuning, terus ini buat pendampingnya, ini pastinya bisa jadi alternatif yang nggak ngebosenin. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan kompor Wingas eksklusif W828. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Di sini pastinya kita akan perlu udang. Di sini aku pakai udangnya udang utuh ya, ukurannya sedang. Kalau kalian mau pakai udang yang udah dikupas juga boleh, cuma nanti ada step memasak yang berbeda, aku akan jelasin juga. Lalu untuk bumbu dasarnya yang akan kita rajang ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, terasi, dan juga cabai merah keriting. Bisa juga pakai cabai merah yang besar ya, cabai merah Tanjung. Kita akan gunakan bunga kecombrang pastinya. Lalu ada daun salam, daun jeruk, serai, tomat, bawang bombay, air, saus tiram, dan juga ini saus sambal ya, saus sambal opsional. Oke, yang pertama kita siapin dulu sambal kecombrangnya. Pertama siapkan chopper ya, karena aku mau teksturnya kasar. Kalau blender kan biasa terlalu halus ya. Ini kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai keriting merah, cabai rawit. Untuk jumlahnya kalian bisa sesuaikan. Kalau mau lebih pedas, cabai rawitnya boleh ditambahin. Dan terakhir ini terasi yang sudah dibakar dan juga dihaluskan. Kalau udah, kita tinggal chop aja sampai tingkat kekasarannya sesuai dengan selera. Nah, kalau aku chopnya sampai kayak gini ya, dia masih sedikit kasar. Terus kita akan siapkan bahan-bahan iris lainnya. Pertama, di sini aku pakai bawang bombay. Jadi bawang bombay ini selain wangi juga tujuannya supaya nanti jumlah sambalnya tuh dia bertambah cukup banyak ya, dia buat nambah volume. Ini aku chop aja. Lalu tomat juga aku chop. Bunga kecombrang ya, ini tinggal di slice aja tipis-tipis ya. Buat yang belum tahu rasa kecombrang, itu tuh dia aromanya tuh wangi ya. Jadi ada floralnya, ada fruitynya, dan juga kalau rasanya dia asem, sepet gitu. Lalu untuk serai tinggal kita geprek dan juga dipotong-potong. Lalu panaskan minyak dan kita akan tumis campuran cabenya tadi. Ini sampai setengah kering ya, dan juga aromanya udah nggak bau mentah pastinya. Baru kita masukkan bahan lainnya, mulai dari daun jeruk, daun salam, serai, bawang bombay juga kita masukin, dan juga kecombrangnya ini kita masukin. Untuk tomatnya nanti, karena tomat itu kan berair, jadi kita perlu tumis dulu bahan yang udah di wajan ini sampai dia wangi. Oh ya, di sini aku masaknya ini menggunakan kompor Wingas eksklusif W828. Merupakan kompor tanam 2 tungku untuk kebutuhan rumah tangga yang memiliki kualitas terbaik. Kalian bisa lihat ini terbuat dari kaca tempered glass, tidak mudah tergores, tidak mudah pecah, dan mudah dibersihkan. Tatakan trivet terbuat dari enamel anti karat, tahan lama. Lalu center lid untuk mengeluarkan api kecil terbuat dari kuningan. Dengan dimensi burner cap besar membuat keluarnya api semakin maksimal. Lalu kita masukkan tomat sekarang, ini aduk sesaat ya. Terus aku akan tambahkan juga sama air. Terus aku akan tambahkan juga saus tiram, saus sambal biar makin pekat ya sambalnya. Bumbu-bumbu mulai dari garam, gula, dan juga kaldu bubuk atau penyedap. Dan kalau udah, ini tinggal kita masak aja secara perlahan di api sedang kecil ya, sampai minyaknya keluar lagi, terus juga aromanya lebih menyatu, dan cabenya juga dia udah lembut. Oke, sambil nunggu, ini kita akan pindahkan ya di api kecil aja. Dan kalau udah, sambal kecombrang ini udah siap dipakai. Sekarang kita akan siapin untuk udangnya. Ini udangnya aku akan potong bagian yang tajam di kepalanya ya, termasuk matanya juga. Lalu untuk punggungnya tinggal kita belah. Tapi kalau kalian udangnya nggak mau diapa-apain atau mau dikupas semuanya, itu benar-benar bebas ya, sesuai dengan selera. Kalau udah, kita sisihkan. Lalu sebelum kita campur sama sambal kecombrang, ini udangnya mau aku goreng dulu. Jadi sekarang kita
kita perlu panaskan minyak di api besar. Tapi buat kalian yang nggak mau digoreng dulu, mau langsung dimasak sama sambelnya juga itu boleh, silahkan ya. Kalau digoreng dulu nanti kulitnya jadi lebih kering, lebih wangi, dan juga sambelnya pastinya jadi nggak berair. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, ini kita akan goreng ya. Di sini aku nggak akan goreng langsung semuanya karena nanti suhu minyaknya akan terlalu drop. Jadi aku akan bagi 2 batch. Kita goreng pertama. Kalau goreng udang atau bahan-bahan yang basah, hati-hati letupan minyak. Karena kita pakai api besar, jadi kita goreng sekitar 2 menit juga ini cukup. Atau kalau kalian mau lebih garing lagi, ya boleh juga diperpanjang. Nah, kalau udah, tinggal kita campur aja ke dalam sambal kecombrangnya tadi. Lalu goreng juga sisanya. Di sini untuk udangnya aku nggak akan masak lagi, karena supaya udangnya nggak alot, dan juga udangnya kan udah matang. Jadi tinggal kita aduk aja sama sambal kecombrangnya. Kalau udangnya tadi kalian nggak goreng dulu, ya tinggal dimasak aja ya, seperti biasa. Oh ya, menggunakan kompor Wingas ini nggak perlu khawatir ya, karena ada sistem pengaman thermocouple atau safety device yang dapat memutus aliran gas secara otomatis jika terjadi luapan air pada saat memasak. Selain kompor yang aman, aku juga ini pakai regulator dari Wingas yang pastinya keamanannya sudah SNI. Ini sambelnya selain pedas tapi memang flavorful ya, berasa, mulai dari bawangnya kerasa, terus juga teksturnya rame, ada aroma kecombrangnya juga, dikombinasi sama gurihnya dari udang. Terus udangnya juga tadi udah kita goreng dulu sebentar, luarnya kulitnya kering, jadi kalau mau dimakan pun masih bisa, tapi dalamnya juga nggak overcook ya. Kalian bisa cobain juga, ini pastinya cukup beda ya dibandingkan udang balado biasa. Dimakan sama nasi atau jadi pelengkap nasi tumpeng, bakalan cocok banget. Untuk bikinnya juga pastinya gampang, tadi udah lihat ya, apalagi menggunakan kompor Wingas eksklusif W828. Gampang banget bersihinnya, tinggal pakai kain lembab dan juga sabun pembersih. Untuk pembelian produk-produk Wingas bisa di e-commerce ataupun cek sosial medianya Wingas. Kalau recook, tag Devina Hermawan @Devi Spendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.